Film Space Sweepers baru saja dirilis Netflix pada Februari 2021 ini. Film ini sendiri merupakan film karya fiksi ilmiah pertama Korea yang menggunakan latar luar angkasa. Film yang menghabiskan lebih dari 21 juta dolar ini diperankan oleh Song Joong Ki yang telah sukses berperan pada drama Descendants of the Sun sebelumnya. Film ini juga memberikan scene-scene dengan grafik dan pada tahun 2092, 71 tahun dari sekarang. Kondisi bumi yang sudah tidak layak lagi untuk dihuni membuat manusia harus membangun koloni baru di luar bumi. Nyimak film membantu kalian untuk mempersingkat waktu kalian dalam menonton film dan memberi asupan imajinasi untuk kalian. So here we go, Space Sweepers. Pada tahun 2092, hutan yang sudah lenyap dan gurun yang meluas membuat bumi semakin rusak hingga membuat bumi menjadi tidak lagi layak untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan yang bernama UTS akhirnya membuat rumah orbit baru bagi manusia agar manusia bisa hidup dengan nyaman. Namun sayangnya, hanya orang-orang terpilih yang bisa tinggal di UTS. Di awal kita akan melihat Theo yang berada di bumi karena sedang mencari seorang anak. Kita bisa melihat sebuah alat yang ada pada telinga mereka. Alat ini membantu mereka untuk berkomunikasi walau bahasa mereka semua berbeda. Setelah itu, Theo yang tidak menemukan anak yang dia cari, lalu pergi meninggalkan bumi lagi. Scene lalu berlanjut di mana kita bisa melihat pemukiman UTS yang bentuk dan isinya sudah dibuat menyerupai bumi. UTS sendiri hanya bisa ditinggali oleh orang dengan KTP UTS saja. Setelah itu, kita akan bertemu dengan James Sullivan. James Sullivan merupakan pendiri UTS. Ia bahkan sudah berumur 152 tahun, namun terlihat masih begitu muda. Ia adalah orang terkaya di dunia dan ia juga yang melopori untuk membuat koloni di luar angkasa ini. James Sullivan lalu menjelaskan bahwa ia mempunyai cita-cita untuk membuat planet Mars menjadi tempat tinggal yang baru bagi manusia. Di sisi lain, luar angkasa yang ternyata sudah banyak sampah membuat UTS harus memperkerjakan beberapa orang untuk membersihkan sampah-sampah ini. Di saat mereka sedang mengumpulkan sampah-sampah luar angkasa, mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat luar angkasa yang bernama Victory. Pesawat ini berisikan Theo, Kapten Jang, Tiger Park, dan robot yang bernama Babs. Babs lalu keluar dan melemparkan sebuah tombak besi untuk mengambil alih sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh tim lainnya. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka lalu menjual sampah-sampah tersebut. Scene lalu berlanjut di luar pesawat. Di saat mereka sedang memperbaiki pesawat mereka, secara tiba-tiba mereka menemukan seorang anak kecil. Awalnya mereka semua tidak mengetahui siapa sebenarnya anak ini, namun tiba-tiba muncul sebuah berita bahwa ada seorang robot buronan yang bernama Dorothy. Dan ternyata bentuk Dorothy sama dengan anak ini, dan di dalamnya terdapat bom yang berkekuatan sangat tinggi. Mereka semua lalu berubah menjadi panik saat mengetahui anak tersebut adalah sebuah bom. Theo akhirnya berusaha mencari sesuatu pada anak itu. Theo lalu menemukan sebuah nomor telepon seseorang yang akhirnya mereka gunakan untuk meminta tebusan ke orang tersebut. Mereka lalu meminta tebusan senilai 2 juta dolar dan tanpa disangka orang tersebut langsung mengiyakan tanpa menawarnya. Orang tersebut ternyata adalah sebuah organisasi teroris yang bernama Rubah Hitam. Tapi ternyata percakapan Theo dan Rubah Hitam berhasil dilacak oleh pihak UTS. Theo dan organisasi Rubah Hitam akhirnya bertemu di tempat yang sudah mereka sepakati untuk bertemu. Mereka lalu melakukan penukaran, namun mereka semua tidak menyadari bahwa pihak UTS sedang mengintai mereka. Setelah mendapatkan uangnya, Theo dan Park lalu memberikan Dorothy ke pihak Rubah Hitam. Namun sayangnya, Dorothy ternyata menghilang dan tersesat di tengah-tengah kerumunan. Orang-orang yang tahu bahwa Dorothy adalah sebuah bom langsung lari berhamburan. Theo dan Park yang melihat Dorothy langsung menggendong dan menyelamatkannya. Pihak UTS yang melihat hal tersebut langsung membanjiri Theo dan Park dengan tembakan. Tapi tiba-tiba Dorothy berhasil menghentikan semua tembakan pasukan UTS. Mereka pun berhasil meloloskan diri.
Setelah itu mereka semua merasa sangat kesal karena gagal mendapatkan uangnya, tapi mereka sadar bahwa Dorothy masih berada pada mereka. Di sini kita diberitahu Dorothy bahwa nama ia sebenarnya adalah Courtney. Courtney ternyata memiliki beberapa kekuatan yang tidak terduga. Bahkan Courtney bisa menumbuhkan tanaman hingga berbuah, walau sebelumnya bahkan tanaman tersebut tidak bisa tumbuh sedikit pun. Setelah itu Courtney lalu meminjam gunting kepada Theo. Theo lalu menanyakan untuk apa gunting tersebut. Dan ternyata Courtney ingin memetik tanaman yang sudah berbuah tadi. Buah-buahan tersebut lalu mereka jual dan habis terjual karena buah dan sayur adalah hal yang sangat langka di luar angkasa. Di malam harinya, Babs bercerita sambil mendandani Courtney. Babs bercerita bahwa Tiger Park adalah seorang mantan bandar narkoba. Courtney lalu memanggil Babs dengan panggilan kakak perempuan. Babs pun merasa senang dengan Courtney. Babs mengatakan bahwa ia sangat ingin mencangkok kulit agar terlihat seperti manusia, namun dia tidak memiliki uang yang cukup. Setelah itu, Babs menceritakan tentang Theo. Theo dulu adalah seorang komandan pasukan yang bertugas melenyapkan pesawat-pesawat ilegal yang masuk. Di saat Theo ingin membunuh awak suatu pesawat, Theo lalu menemukan seorang bayi. Theo lalu merawat bayi tersebut hingga ia dikeluarkan dari pasukan. Hal itu akhirnya membuat Theo menjadi miskin. Suatu hari terjadi sebuah kejadian di mana Theo akhirnya kehilangan anaknya. Setelah itu Theo terus berusaha mencari anaknya hingga sekarang. Namun karena tidak mempunyai uang, Theo kesulitan untuk mencarinya. Anak itu Theo beri nama Sunny. Setelah itu Rubah Hitam mencoba untuk mengambil Courtney lagi. Park yang sudah sayang dengan Courtney lalu melawan mereka semua. Park pun menang. Di sini Kapten Yang lalu menginterogasi mereka. Dan ternyata kelompok Rubah Hitam yang selama ini mendapatkan label teroris ternyata adalah organisasi yang menentang tujuan James Sullivan untuk menghijaukan Mars, padahal ia bisa menghijaukan bumi. Karena ternyata James memang tidak mau bumi itu sehat dan memilih untuk menghijaukan Mars. Mereka lalu menjelaskan bahwa Courtney sebenarnya bukan robot. Dulu saat Courtney lahir, Courtney memiliki penyakit bawaan langka dan akhirnya ayah Courtney memasukkan sebuah robot nano ke dalam tubuh Courtney. Dan seperti yang bisa kita lihat, Courtney menjadi sehat dan dapat memerintah robot nano lainnya sesuai dengan keinginannya, termasuk menumbuhkan tanaman walaupun tanaman tersebut sudah mati. James Sullivan yang merupakan petinggi UTS ternyata ingin menggunakan Courtney untuk menghijaukan Mars dan menghancurkan Courtney agar tidak ada lagi tumbuhan di tempat lain. Namun ternyata Courtney tidak bisa dibunuh begitu saja karena dilindungi oleh robot nano. Robot nano hanya bisa mati pada suhu 200 juta derajat Celcius yang hanya ada pada sebuah pabrik. Setelah Courtney mati dan pabrik tersebut meledak, pabrik itu nantinya akan dijatuhkan ke bumi dan akan menyebabkan bencana hingga menelan banyak korban jiwa di bumi. Secara tiba-tiba datang pasukan UTS untuk mencoba mengambil Courtney lagi. Pasukan UTS lalu menembakkan sebuah roket dan meledak di belakang pesawat Victory. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kendali dan terlempar ke zona yang sangat berbahaya, di mana zona ini penuh dengan robot nano yang akan menghancurkan pesawat apapun yang melintas. Theo yang mengetahui bahwa mereka semua akan tamat akhirnya merasa pasrah, namun secara tiba-tiba Courtney dengan kekuatannya meminta robot nano tersebut untuk pergi. Mereka semua pun berhasil selamat. Dan setelah itu mereka mendapatkan panggilan lagi dari Rubah Hitam yang tadi. Rubah Hitam lalu mengatakan bahwa mereka bersama dengan Dr. Kang, yaitu ayah kandung Courtney. Mereka lalu pergi ke sana dan Courtney pun bertemu dengan ayahnya. Namun tiba-tiba pesawat Victory berhasil dikepung oleh pasukan UTS. Pasukan UTS lalu membunuh semua Rubah Hitam, bahkan ikut membunuh Dr. Kang yaitu ayah Courtney, dan hanya menyisakan kru kapal Victory saja. Setelah itu James Sullivan lalu datang menemui mereka. James Sullivan lalu mencoba merusak mental Theo dengan memberinya uang yang sangat banyak. Setelah James Sullivan pergi, Theo malah sibuk membagikan uangnya, tapi ternyata Kapten Yang dan Park menolaknya karena mereka mau menyelamatkan Courtney. Theo yang begitu sayang dengan Sunny akhirnya tetap pergi ke tempat pencarian orang hilang untuk mencari Sunny. Di sana Theo menemukan suatu tulisan yang ditulis Sunny yang artinya adalah "Aku ingin menjadi orang baik seperti ayah". Theo yang membaca hal tersebut langsung menangis dan membuat hatinya tersentuh. Theo lalu kembali kepada teman-temannya dan memutuskan untuk ikut menyelamatkan Courtney. Mereka pun langsung bersiap dan berangkat menyelamatkan Courtney. Di perjalanan, mereka langsung dihadang oleh pasukan UTS. Karena jumlahnya sangat banyak,
Theo akhirnya memutuskan untuk menghancurkan pasukan UTS dengan menggunakan bantuan atmosfer pada bumi. Mereka lalu sampai di pabrik di mana Courtney berada. Pabrik sengaja dipasang bom hidrogen oleh James Sullivan yang nantinya akan diarahkan ke bumi. Saat ingin membawa Courtney, James Sullivan datang dan menghancurkan pesawat Victory hingga membuat mereka akhirnya saling mengucapkan salam perpisahan. Karena mereka yakin mereka akan mati saat itu juga. Dan ternyata Theo dan yang lainnya ternyata bukan membawa Courtney, melainkan membawa bom hidrogen. Karena ternyata lagi Courtney sudah dipindahkan ke pesawat lain. James Sullivan yang mengira mereka membawa Courtney, ternyata James Sullivan malah mengikuti bom bunuh diri tersebut. Setelah jaraknya aman dari Courtney, bom pun meledak. James Sullivan pun hancur menjadi abu, tapi ternyata pesawat Victory terpental dan terlihat sebuah lapisan robot nano yang melindungi pesawat Victory. Dan ternyata lagi nih, itu semua berasal dari kekuatan Courtney. Theo dan yang lainnya bahkan tidak menyangka bahwa mereka akan selamat dari ledakan tersebut. Singkat cerita, Courtney lalu membantu Theo untuk mencari anaknya. Theo pun akhirnya berhasil bertemu dan memeluk Sunny walau hanya sesaat. Karena sebenarnya Sunny sudah mati. Akhirnya Courtney menjadi bagian keluarga pesawat Victory dan Hobbs yang kini sudah memiliki kulit seorang wanita. Dan sekarang keadaan bumi yang sudah kembali menjadi normal dan sudah dihuni lagi oleh manusia. Space Sweepers pun tamat. Sekian film kali ini, semoga membuka sedikit imajinasi kalian ya. See you next video, bye.